Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen-komen dan juga kita akan charting di altcoins ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue ingatkan ya, hari ini kita akan keluar beberapa data penting mulai dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Jadi buat yang lu buka posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Dan satu lagi ya, kita ada rencana hari Minggu ini ya, Minggu pagi harusnya ya, Minggu pagi ada rencana untuk mengupload video full wejangan lagi karena cukup banyak yang request, banyak yang suka pembahasan mindset ya, dan bagus. Karena mindset itu menurut gua lebih penting dibandingkan TA dan fundamental. Bukannya jadi TA dan fundamental nggak penting, tapi itu kedua lah. Kalau mindset udah tepat, di situ menurut gua lebih gampang profit. Ya, oke. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke komen karena cukup banyak. Langsung yang pertama itu dari Muhammad Bahrudin ya. Pak Toshi, kalau misalkan Bitcoin nutup di bawah BSB, kenapa Pak Toshi jadi 25%? Karena risk reward ratio-nya udah nggak menarik kalau dia tembus dari BSB. Statistiknya kalau dia bisa mantul di BSB ya, dia mantul di BSB itu statistiknya dia akan membuat suatu higher high at least atau new all time high. Nah, maka dari itu lu bisa lihat kalau mantul di sini ngepam 11%, lalu kalau mantul lagi di sini ngepam 15% dan seterusnya. Makanya risk reward ratio-nya menarik. Tapi kalau dia jebol, ya lu lihat sendiri, kalau dia jebol yang ada lower low kayak di sini, kayak di sini. Lalu kalau contoh lagi tuh mungkin kayak di sini ya. Nah, maka dari itu 50% ya. Ini kayaknya ada 3 kali yang nanya ini. Tapi nggak apa ya. Tapi moga-moga terakhir nih karena gue udah ngejelasin keempat nih berarti ya. Nah, intinya kayak gitu karena risk reward ratio-nya lebih menarik kalau sampai dia mantul. Kalau dia jebol ya balik lagi ke 25% karena possibility-nya akan lanjut membuat lower low begitu ya. Nah, selanjutnya maksudnya apa nih? Maksudnya 25% itu misalkan budget 1 juta sebulan. Setiap sentuh 250. Ini terlalu gede ya. Kalau lu punya budget 1 juta sebulan, itu lu berarti cuma bagi 4, itu terlalu cepat habisnya. Kalau gue pribadi sarankan lebih dari 5, kalau bisa 10 ya. Jadi misalkan modal 1 juta, bagi 10 berarti per sekian nembak 100 ribu. Nah kita bahas 25% berarti 100 ribu bagi, bukan bagi tapi kali 25%, artinya 25 ribu per setiap kali kita akumulasi. Begitu ya, maka dari itu harusnya sih nggak akan habis-habis. Dan DCA di support apa yang pasti profit? Nggak ada yang pasti profit. Maka dari itu kita lakukan DCA. Kalau udah tahu pasti profit di mana, nggak usah DCA, all in aja. Nah karena kita nggak tahu, makanya kita DCA ya. Tapi kita bisa melihat indikasinya, makanya bisa 50% DCA-nya, bisa 25%, 75%, bahkan 100%. Begitu ya. Nah kalau sampai habis gimana duitnya? Ya berarti kalau sampai habis dalam sebulan antara dua, itu market memang sedang sangat volatile atau lu terlalu dikit pelurunya ya, kurang dibaginya. Modal 1 juta dibagi 4 ya cepet habis gitu. Tapi kalau dibagi 10 apalagi ngikutin kita persentasenya harusnya nggak cepet habis ya. Next, market suka mempermainkan perasaan seperti mantan. Benar, makanya kita bayangkan market sebagai mantan paling sadis ya. Selanjutnya dari Gump ya. Bang, saya udah kepalang nyangkut dan udah nggak ada modal untuk DCA. Tolong sarannya bang, mending cut loss atau hold? Nah, pertanyaannya simple. Duit panas, duit dingin. Kalau duit dingin berarti nge-break rule. Kalau duit panas berarti nge-break rule. Kalau duit dingin ya udah tenang aja, nggak usah di cut loss ya. Kalau habis peluru ya tinggal tunggu sampai ada gajian selanjutnya atau sampai ada pembagian uang jajan selanjutnya ya. Yang penting lu bagi. Nah kalau sampai udah kecepatan habis berarti kemungkinan besar ya kayak tadi permasalahannya terlalu sedikit. Terlalu sedikit pelurunya. Jadi kurang besar atau kurang banyak dibaginya. 1 juta dibagi 4 ya cepat habis. Kalau 1 juta dibagi 10 nah lebih lama tuh ya. Next dari Bro Andri, welcome the game. Ada yang bilang kita harus percaya data, sedangkan data-data yang dipublikasi sudah dimanipulasi. Data yang sebenarnya kita nggak tahu. Kalau memang mau menurunkan inflasi, kenapa setiap pemilu cetak uang lagi? Mending nggak usah cetak uang, jadi nggak perlu repot-repot terjadi inflasi. Jadi nilainya tetap stabil.
Mereka yang cetak uang justru mereka melakukan money laundering yang sebenarnya. Elit menyetak banyak lalu diguyur ke market, ya, saham dan perusahaan yang menang pemilu pro partai tertentu sehingga uangnya jadi bersih. Setelah 1 tahun mulai dinaikin suku bunga bank lagi, yang nanggung itu semua yang utang dolar, kreditur, rakyat sipil dan seterusnya. Yang di atas senyum-senyum, yang di bawah kecekik. Ada benernya, ada benernya. Maka dari itu kita invest, ya. Kita sebagai manusia biasa, rakyat biasa, ya gini nih, kita udah kayak very highly unlikely kita bisa mengubah sistem, ya, yang seperti sekarang, ya, sistem perbankan sekarang di mana akan ada quantitative easing, lalu quantitative tightening. Itu sebenarnya bisa dibilang adalah teori ekonomi yang cukup rumit dan pada faktanya sampai sekarang masih sering diperdebatkan, terutama antara Keynesian economics, ya, sama Austrian School of Economics gitu. Itu masih terus berdebat. Untuk Austrian School mereka percaya kita harus punya uang yang secara supply-nya itu inelastik, ya. Semakin kuat, semakin inelastik, orang-orang akan, ya, daya belinya tertahan. Nah, Keynesian sebenarnya kalau lu belajar Keynesian, dia bilang stimulus itu nggak perlu gila-gilaan. Tapi lagi-lagi kalau pemerintah udah dikasih alat buat ngeprint duit, ya sayang kalau nggak dipakai gitu kan. Apalagi kalau di print bisa dia masukin kantong sedikit, ya. Nah, itu dia jadi permasalahannya. Karena saat dia ngeprint, ya, berarti orang-orang yang tahu akan diprint duluan, yang paling dekat sama bank sentral yang akan jadi tambah kaya. Itu kayak nyolong sebenarnya. Ada benernya memang, ya, kayak nyolong. Jadi Keynesian sebenarnya teori Keynesian ada benernya. Tapi di waktu bersamaan karena banyak bad actors, ya jadi nggak bisa juga gitu. Ujung-ujungnya orang aji mumpung. Banyak, ya, orang-orang jadi kayak apa namanya, sebelum mereka ngeprint ya mereka bisa beli dulu aset begitu, ya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang punya logika, ya, kita tahu logikanya seperti ini, ya kita harus invest, gitu. Karena kalau kita nggak invest, sebenarnya daya beli kita itu dicuri oleh pemerintah. Itu faktanya, itu gue nggak bisa sugarcoat lagi. Saat satu negara ngeprint uang, ya, itu dia mendilute supply dari uang tersebut di pasar, ya dong. Nah, satu barang yang didilute supply-nya, maka lebih tidak berharga. Kalau lebih tidak berharga artinya apa? Daya beli kita berkurang, begitu. Jangan mau rugi, makanya kita harus investasi. Weh, itu ngerime, ya. Oke, next dari FIY Balloon, ya. Selalu ingat jangan kotoshi, jangan over leverage. Target saya akumulasi TP tiap hari cukup 5%, ya. Alhamdulillah Porto mulai profit meski dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Makasih Kosato Entoshi atas wejangannya dan arahannya. Semoga ilmunya bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Thank you for the kind words. Ya, ini penting, ya, kita harus tahu di mana target kita, target TP-nya di mana, mau persentase boleh, mau struktur boleh. Yang penting udah ada SOP, diikuti setelah itu, ya. Next kita geser dari Baby Aza, ya. Money management dan nafsu yang susah dikendalikan di dalam trader. Karena nafsu itu semua malah jadi boncos. Itu sih pengalaman. Dan harus ada target harian kalau mau trading futures agar aman. Ya, harus lagi-lagi punya target TP. Nggak bisa cuma, ya kita lihat aja kalau sampai udah cukup. Nggak akan pernah cukup ujung-ujungnya, ya. Kalau lu nanti berpikir, ya profitnya kalau udah cukup baru TP. Nggak bisa. Harus ada targetnya, ya. Karena manusia itu bawaannya rakus, ya. Next dari, ini sama lagi nih, FIY Balloon, ya. Terima kasih wejangannya kok. 2 tahun lalu main kripto boncos karena trade-nya barbar. Akhirnya memutuskan berhenti main kripto. Berkat channel ini mulai bulan kemarin main kripto lagi. Alhamdulillah sudah profit dikit-dikit. Mantap, ya. Nah, kalau udah mindset tepat, TA sudah belajar, profit ngikut. Ya, jaga resiko dulu baru profit ngikut. Next dari PNIX 5578. Butuh saran, Bang, gua maba punya 4 juta dikasih. Katanya buat disimpan. Boleh nggak sih dibuat invest di BTC? By the way, porto gua 6 juta BTC, 4 juta alts. Bagus, artinya ini 60-40, ya. 60% BTC, 40% alts. Overall sih masih oke, itu masih oke, ya. Masih punya bukan fundamental, tapi masih punya bukan landasan apa ya? Fondasinya masih di BTC, which is good, ya. Nah, untuk 4 juta ini gue harus tahu dulu, lu kondisinya itu
ada tanggungan apa nggak? Ya, ada tanggungan tertentu, misalkan bantuin adik atau apa, saudara gitu ya. Kalau lu nggak ada tanggungan sama sekali, ya kan ini maba ya, masih harusnya maba tuh mahasiswa baru kan ya. Nah kalau lu nggak ada tanggungan sama sekali, nah lu menurut gua bisa sisihkan dari 4 juta itu. Berapa persennya tergantung lu ya, lu ada kebutuhan apa nggak? Kalau lu nggak ada kebutuhan apa-apa, dan lu juga gue nggak mau nongkrong-nongkrong, sayang nih tahun bagus untuk akumulasi. Nah ya lu boleh silakan ya dialokasikan ya. Nah, tapi jangan all in, alokasinya lagi-lagi dibagi menjadi peluru begitu ya. Nah, sisanya ya tinggal ngikutin DCWT aja sih. As easy as that. Dan ya tinggal pikirnya lagi-lagi jangka panjang. Jangan sehari 2 hari begitu ya. Overall good ya. Secara portonya bagus menurut gua. Next dari DS Gaming ya. Pantengin terus channel TCI, masih banyak ilmu yang harus saya serap dari Kotoshi. Mantap ya, punya mindset untuk belajar. Kalau dari awal udah siapin mindset untuk belajar, ya beneran nyerap begitu. Tapi kalau dari awalnya mindsetnya nggak belajar, ya susah gitu ya. Next, kita dari Kisaragi Feng kayaknya ya. Bang, seandainya di kondisi tertentu, misalkan BTC jatuh sampai 30.000, menggadaikan aset lain, misalkan emas untuk invest all in di BTC bijak atau tidak? Kalau menurut gua sih tetap kalau bisa jangan all in ya. Lebih baik DCA aja pelan-pelan, lu punya penghasilan tertentu DCA boleh. Tapi kalau misalkan lu pengen ya kesannya nge-switch ya dari emas pengen ke BTC itu bisa aja. Tapi menurut gua jangan digadaikan sih. Digadaikan kan lu nggak bisa, ini maksudnya penggadaian itu maksudnya dibawa ke penggadaian kan, dibawa benar-benar ke penggadaian yang hijau itu kan, terus digadaikan lu dapat sekian. Nah itu kan kalau misalkan lu punya emas 100 juta gitu, itu lu nggak akan dapat 100 jutanya kan, lu akan ada ya perbedaan lah, selisih gitu. Kalau nggak untung dari mana kan si penggadaian. Nah kalau menurut gue pribadi daripada kayak gitu, mendingan lu sekian persen dari emas yang lu punya lu jual ke toko emas atau kemana. Nah udahnya lu masukin BTC, itu boleh dipertimbangkan kalau seperti itu. Tapi kalau digadaikan gitu ya, lu dapatnya nggak sesuai dengan harga si emasnya gitu, nggak 100%, mending nggak usah. Menurut gua kayak gitu ya. Jadi bisa aja, tapi kalau gua pribadi sih lebih prefer lu tetap DCA aja gitu. Tinggal ngikutin DCWT, kita bahas di mana aja dan kita naikin secara pelurunya berapa persennya gitu. Karena sekarang kan masih baru 50% gitu ya. Next dari user ya, ini panjang lah belakangnya ya. Nama gua Rama Bang. Bang, aku udah masuk di Bitcoin 28 juta. Ini kan lagi turun, enaknya gimana? Nah, ini 28 juta moga-moga nggak all in ya. Moga-moga nih DCA. Kalau udah DCA berarti ya oke lah ya. Nah, kalau turun terus gimana? Ya nggak apa-apa, DCA terus gitu. Sesuai dengan di DCWT kita udah bahas kan, DCA-nya bisa berapa. Nanti kalau udah sampai titik tertentu kita akan naikkan dari 50% ke 75%, bahkan sampai ke 100% begitu ya. Lagi-lagi tinggal dicicil aja ya. Next dari AJ Cafe ya, channel 5640 ya. Gua baru dengar dan lihat channel ini. Channel lu Bang. Langsung gua subscribe dan like, keren Bang. Thank you ya. Next ke Yayat 8703, keren analisanya. Thank you. Next dari Muhadi Mulyana. Makasih Bang untuk ilmunya. Mau tanya soal, oh ini kemarin kayaknya udah nih. Ini kemarin gua inget udah jawab nih urusan cara TP ya. Ya kalau kelewat boleh nonton di DCWT kemarin ya. Oke, harusnya kayaknya udah beres deh. Yap, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Buy limit kita pada bukan buy limit, tapi roster kita hari ini adalah TON, BNB, dan Render. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kerjasama eksklusif dengan TCI. Jadi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah untuk trade di Bybit, lo bisa mendapatkan lagi 333 L3 dalam bentuk reward ya. Nah, jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, setelah lu dapat si rewardnya, lu bisa langsung masukin ke launch pool karena di sini sedang berjalan juga launch pool untuk L3 dan ada 3 cara.
lu bisa pakai L3 pool ya, lu pakai L3, kita stake L3 untuk mendapatkan L3, kita bisa pakai MNT untuk mendapatkan L3, atau juga bisa pakai USDT. Ini yang paling keren dari Bybit ya, biasanya lu harus pakai token dari exchange tersebut. Tetapi di Bybit lu lebih fleksibel. Lu bisa pakai L3-nya langsung, pakai MNT bisa, maupun pakai USDT. Jadi buat lu yang pengen ikutan launch pool dan pengen mendapatkan limited time exclusive reward ini, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Kita masuk ke TON. Untuk TON coin kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 6,79 ya. Untuk struktur ada juga struktur baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih, tapi baru gua buat ya karena kemarin belum banyak yang request TON ya. Nah, untuk posisi short kita ini di angka 6,6. Nyaris kena tadi tapi belum ya. Jadi itu untuk target TP posisi, kurang naik sedikit ya ternyata. Posisi short kita di situ ya. Jadi di angka 6,61 ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya berarti ada tambahan baru nih, struktur yang terbentuk kemarin pada tanggal 25-26 Juli. Berarti di 6,61, di 6,21 dan di 5,96. Itu untuk posisi di TON coin ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi short kita sudah kena target TP ya. Kemarin baru kena target TP konservatif, agresifnya hari ini kena. Jadi buat yang konservatif kemarin berarti profit sebesar 2,17, yang lebih agresif di 2,47. Ya nggak beda jauh banget tapi adalah lebih besar ya. Nah, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya berarti udah kena di buy limit 12, tinggal tersisa di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB. Next kita masuk ke render. Untuk render sayangnya dia gagal mempertahankan struktur ya. Kalau kita lihat kemarin kena target TP enggak nih ya? Wah, kayaknya enggak ya. Jadi untuk posisi longnya kemarin sayangnya enggak kena target TP, kena cut loss ya. Nah, untuk posisi spot selanjutnya sebenarnya ya lu bisa lihat sendiri ya. Belum ada struktur yang gimana kuat. Paling kalau kita mau ngomong di sini selanjutnya yang paling dekat ya. Boleh deh kita pasang deh. Yaitu di angka 5,18. Jadi untuk posisi spotnya sekarang boleh pertimbangkan di 5,18 atau boleh juga di MA50 yang sebenarnya udah kena juga sih ya. Jadi ya sebenarnya kayaknya lebih fairnya di sini sih, di 5,18 untuk posisi spotnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Gue ingatkan lagi, kita akan keluar beberapa data penting dari US. Buat lo yang pegang posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau lo cenderung konservatif. Karena ada resiko volatility ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.